Salam sehat, salam kreativitas teman-teman semua. Hari ini saya sedikit tertantang karena kondisi kWh meter di rumah saya cuma 1300 watt dan saya ingin menggunakan sebuah alat, yakni mesin potong yang berkapasitas 1600 lebih watt, dan ini tentu tidak bisa digunakan alat ini kalau kita tidak menggunakan cara atau strategi yang baik untuk mengantisipasi kekurangan daya listrik ini, ya. Jadi ini bukan cara untuk menaikkan daya, sekali lagi teman-teman, tapi bagaimana caranya kita menstabilkan istilahnya slow start, ya. Jadi ketika alat ini dihidupkan, kita bisa mengefektifkan atau menormalkan daya listrik kita sehingga dia tidak sampai lari, ya. Jadi ini teman-teman, ini alat yang saya maksud. Ini namanya meter saw untuk mesin potong aluminium, ya. Teman-teman bisa lihat ini kapasitasnya, ya. 1650 watt, ya. 1650 watt. Nah, sekarang kita coba dengan tanpa menggunakan alat tambahan, apakah meterannya lari atau tidak. Nanti teman-teman bisa lihat. Ya, sekarang kita hidupkan, ya. Teman-teman bisa lihat, ya, starting awalnya sebelum menggunakan alat tambahan. Ini seperti ini, teman-teman. Ya, kita hidupkan, ya. Ya, sempat hidup, bunyi starting awalnya, meterannya langsung lari. Ya, ini tidak bisa hidupkan lagi. Ini sudah tidak bisa dihidupkan. Sekarang kita lihat meterannya. Ternyata betul, ya teman-teman, meterannya kembali. Kita hidupkan lagi. Ya, sudah hidup, ya. Jadi artinya bahwa meteran dengan daya 1300 tidak mungkin bisa mengangkat mesin dengan kapasitas di atas 1300. Nah, sekarang kita lihat gimana caranya untuk bisa menggunakan mesin dengan kapasitas 1650 watt. Ini dia caranya, teman-teman. Nah, sekarang kita langsung saja. Gimana caranya? Teman-teman bisa lihat di sini. Ada beberapa kebutuhan bahan yang kita perlukan. Yang pertama, ini saya siapkan MCB 10 ampere, ya. Ini MCB 10 ampere baru dibeli. Kemudian kita membutuhkan kabel. Ini kebetulan di rumah tersedia kabel 1 urat, ya. Kemudian palu besi, ya. Kemudian kebetulan ada besi sisa hasil kerjaan rumah yang masih ada. Ini ada 2. Kemudian ini ya, stop kontak, ya. Setelah bahan-bahan ini kita siapkan, maka langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan lokasi untuk pemasangan grounding, ya. Kita lihat nanti rencana lokasinya di sini, ya teman-teman, di sini. Dan salah satu kuncinya adalah tanah ini atau lokasi ini harus basah, ya teman-teman, supaya alat
ini atau cara ini bisa bekerja lebih efektif ya teman-teman. Kita coba sekarang. Ya teman-teman, jadi pertama kita tancapkan dulu besi beton ini ke dalam tanah ya, dengan cara kita memasukkan dengan menggunakan palu ya, sampai nanti hampir semua besi ini masuk ke dalam tanah ya teman-teman. Kita masukkan perlahan-lahan sampai benar-benar masuk ya. Ya seperti ini ya teman-teman, sudah masuk ya. Bisa kita menggunakan satu, atau kalau ada dua besi seperti ini bisa kita gunakan juga ya. Jadi sekarang kita masukkan besi yang kedua ya teman-teman, sampai benar-benar masuk ke tanah ya. Nah sekarang kita beri air ya teman-teman. Pastikan bahwa besi ini harus basah, di tanah yang basah ya maksudnya. Masukkan lagi. Jadi ini cara memasang grounding ya teman-teman. Nah sekarang teman-teman kita mau merakit, tapi sebelumnya kita mengecek dulu mana bagian arusnya dan mana yang masanya ya teman-teman. Jadi kita cek satu-satu ya. Ya, ini nyala ya teman-teman. Berarti ini arusnya di sini. Kita harus tanda supaya nanti sebentar tidak terbalik. Ya. Sekali lagi ya. Teman-teman bisa lihat. Ya. Selanjutnya teman-teman kita kupas dulu ya kawatnya. Ya, mohon maaf ini kerjaan sendiri jadi agak ribet untuk memegang kameranya ya, seperti ini saja. Jadi kita kupas dulu kabel yang satu rat ini ya. Ya seperti ini. Ini untuk nanti kita sambungkan ke besi grounding yang tadi udah kita tanamkan. Lalu ujung sebelah sini nanti kita sambungkan ke MCB ya teman-teman. Ya seperti ini, kita kupas dulu. Ya, kira-kira seperti ini untuk bisa masuk ke MCB nya teman-teman. Jadi ini kita sebelum masukkan kita memasang dulu ke groundingnya ya. Jadi ini teman-teman, ini besi beton yang tadi kita tanamkan ke tanah yang nanti kita fungsikan sebagai grounding ya teman-teman. Jadi ini ada dua, bisa kita gunakan dua-duanya dengan cara dijumper atau dihubungkan, tapi kebetulan ini untuk tutorial saya gunakan satu dulu ya. Teman-teman bisa menggunakan lebih dari dua ya.
kalau ada ketersediaan besi yang cukup ya. Jadi kita lilit dulu seperti ini ya teman-teman ya, ini ya teman-teman. Jadi pastikan lilitannya itu harus kuat ya, jangan sampai longgar teman-teman ya. Ya, kira-kira begitu ya teman-teman. Ini di kabel ini nanti kita hubungkan dulu ke MCB. Jadi ini teman-teman, kabel yang tadi kita hubungkan ke besi grounding, sekarang ujungnya ada di sini dan kita masukkan ke MCB ya teman-teman. Jadi kita masukkan dulu. Caranya seperti ini, mudah saja ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian ini stop kontaknya. Ini kabelnya ada dua, satunya kabel arus dan satunya kabel massa. Nah, yang kabel massa ini kita keluarkan. Kita anggap saja yang biru ini ya kita tandai sebagai kabel arus ya, dan yang hitam ini sebagai kabel massa yang kita keluarkan. Kita kupas lagi dulu. Ya, jadi ini kita kupas dulu biar agak sedikit panjang ya. Ya, jadi nanti seperti ini ya teman-teman. Di kabel yang tadi kita udah pisahkan. Jadi kabel ini yang terhubung ke stop kontak ini ya teman-teman, kita hubungkan ke kabel grounding ya, seperti ini. Kita hubungkan ke kabel grounding. Jadi ini artinya kabel massa yang tadinya langsung terhubung ke stop kontak ini kita udah pisahkan dan kita tidak perlukan lagi ya. Jadi dari stop kontak langsung ke MCB, lalu dia terhubung ke kabel grounding yang tadi sudah kita tanam besinya di tanah ya, kira-kira begitu. Selanjutnya kita cek stekernya ya teman-teman. Ini yang kabel biru tadi kita tandai sebagai kabel arus, lalu yang hitam ini adalah sebagai kabel massa yang tadinya terhubung ke grounding ya, supaya tidak bolak-balik ya teman-teman. Maka sekarang kita tandai di sini ya, di dalamnya nih ya, seperti ini. Ini adalah kabel arusnya. Sekarang kita cek ya teman-teman ya. Jadi tidak boleh terbalik. Ya teman-teman, kelihatan situ nyala ya, nyala ya. Kalau di sini ya, tidak nyala, artinya ini masanya.
Nah sekarang saat kita menghubungkan ini harus ditandai yang sebelah kiri, yang sebelah sini, ini arusnya, lalu di sini masanya. Jadi waktu masukkan ini juga harus dipastikan tidak boleh terbalik seperti ini ya teman-teman, tidak boleh terbalik seperti ini, tapi harus seperti ini. Di birunya seperti ini ya teman-teman. Kita coba ya. Ya, sudah. Kemudian kita cek di sini. Ya, teman-teman perlu diingat kalau saat bekerja seperti ini sebaiknya jauhkan dari jangkauan anak-anak ya, karena ini berkaitan dengan listrik yang sangat berbahaya ya. Jadi teman-teman, ini kita pastikan ini tadi yang biru ini adalah arusnya, kita pastikan ya. Ya itu teman-teman, nyala ya, nyala ya, ini arusnya. Kemudian ini masanya tidak nyala ya. Ini masa ini yang terhubung ke grounding ya. Ini masih dalam posisi off ya teman-teman, ini belum kita hidupkan. Nah sekarang kita mau coba alat yang tadi, meter show ya teman-teman. Nah sekarang supaya aman, sebaiknya saya pakai tutup ini ya. Saya pakai tutup ini supaya aman dari arus ya. Jadi kita tutup dulu biar lebih aman nanti sebentar bekerja. Ini masih off ya, ini belum dihidupkan. Ini posisi off ya, posisi off. Kalau di on kan nanti ke sini. Kita off kan dulu, kita siapkan meter show nya dulu. Nah teman-teman, karena ini kita sudah siapkan alatnya, sekarang kita coba dengan tanpa menggunakan rakitan kita tadi. Kita pastikan lagi bahwa meterannya tidak bisa mengangkat mesin dengan kapasitas 1650 watt ya. Ini tanpa menggunakan rakitan kabel grounding ya. Kita coba, teman-teman bisa lihat. Kita start. Ya, sempat bunyi, lalu sudah tidak berputar lagi. Ya, tidak bisa hidup lagi. Karena memang KWH meternya lari ya. Kita cek ke dalam. Ini ya teman-teman, ini posisinya lari ya. Kita hidupkan lagi ya, sudah hidup. Sekarang kita mencoba menggunakan rakitan kita tadi ya. Jadi ini teman-teman, kita hubungkan dulu stekernya ke rakitan kita tadi, lalu kita hidupkan MCB nya seperti ini ya. Sekarang kita coba alatnya, teman-teman lihat. Ini kita on kan dulu ya, teman-teman lihat mesinnya berputar dan MCB KWH meternya di dalam itu tidak lari
artinya bahwa slow start dari mesin ini kita gunakan sudah sangat stabil ya teman-teman. Ini masih terus berputar ya. Kalau kita lepas ya itu mesinnya tidak beroperasi, kita operasikan lagi ya. Ini berputar teman-teman ya, dan meterannya tidak lagi lari ya. Demikian ya teman-teman, artinya bahwa percobaan kita hari ini berhasil dan teman-teman bisa mencobanya di rumah kalau mengalami hal yang sama dengan saya. Ini kebetulan saya mengalami tantangan ini dan saya mencoba untuk mencari solusinya, bagaimana caranya untuk menggunakan mesin ini ya. Demikian dulu teman-teman, dan sampai jumpa di tutorial yang lain. Salam sehat untuk semuanya.